Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing belanja hemat ala Mak Saufa. Ya kebetulan banget ini kan udah tanggal tua ya. Jadi pas banget untuk bunda-bunda yang lagi tanggal tua terus pengen belanja yang super duper hemat. Pas banget tentunya ya. Dan ini dia tadi belanjaan emak. Jadi emak tuh beli telur seperempat itu Rp8.000. Selanjutnya emak juga beli tempe satu papan Rp5.000. Selanjutnya emak juga beli jagung segini tuh Rp3.000. Untuk daun bawang Rp1.000. Dan selanjutnya emak juga beli kacang panjang Rp3.000. Jadi total belanjaan emak hari ini adalah Rp20.000. Selanjutnya untuk menu masakan, jadi emak mau bikin bakwan jagung, terus emak juga mau bikin orek tempe dan juga kacang panjang. Nah untuk telurnya ini tuh kenapa kok emak telur terus ya, karena si kakak Saufa ini harus bekal telur rebus ya setiap harinya. Dan untuk menunya harus ada tempe kalau nggak tahu ya. Itu peraturan untuk latihan paskib gitu loh bun, karena kan untuk upacara 17-an gitu kan udah sebentar lagi. Jadi untuk menu emak beberapa hari ke depan tuh diwarnai dengan telur, tahu dan juga tempe ya bun ya. Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua dan juga bisa bermanfaat. Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe-nya. Terima kasih. Jadi ini tuh menu andalan emak di tanggal tua ya bun ya. Jadi ini tuh bener-bener enak, bener-bener nikmat. Dan pastinya siap-siap untuk stok nasi yang banyak ya bunda ya. Jadi menu emak yang pertama ada orek tempe dan juga kacang panjang. Dan ini tuh emak sempat terinspirasi juga. Jadi Mak Saufa lihat postingan gitu ya, terus kayaknya kok enak banget. Dan ternyata resepnya itu agak-agak sedikit berbeda dengan resep yang emak pakai. Jadi ini emak coba sharingin ke bunda-bunda semua ya. Jadi pertama-tama tempe itu seperti biasa lah ya. Kalau untuk tempe diiris-iris digoreng. Terus untuk kacang panjang juga diiris-iris juga. Nah untuk bumbunya, jadi bumbunya ini nanti tuh di blender atau dihaluskan. Biasanya kan diiris aja gitu ya. Jadi ini ntar di blender ada bawang merah, bawang putih, terus ada cabai merah. Dan nanti ditambahin kecap dan juga saus sambal. Katanya sih rasanya tuh lebih enak, lebih nyemek dan tentunya ya lebih menggugah selera ya. Yuk di sini emak bakal nyobain. Dan kita lihat nanti ya hasilnya, semoga aja emang benar-benar lebih enak. Tapi kalau emak lihat sih enak banget gitu loh bun. Nah seperti biasa Mak Saufa bakal sambil cerita-cerita ya, sambil masak-masak, sambil cerita-cerita juga. Apa kabarnya bunda-bunda semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bunda-bunda semua semoga selalu bahagia, sehat selalu ya bunda ya. Dan nggak bosan-bosannya ngeliatin channelnya Emak Saufa ya. Jadi di channel Emak Saufa ini emak bakal ngajakin bunda-bunda semua untuk belanja hemat, terus ngatur keuangan, pokoknya yang hubungannya sama penghematan keuangan ya. Jadi bunda-bunda di sini kita bisa belajar bareng gitu loh bun. Jadi emak juga belajar, bunda-bunda semua juga belajar gitu. Jadi kita sama-sama belajar supaya menjadi ibu dan juga istri yang lebih baik dari sebelumnya. Mengutip dari penjelasan seorang ulama ya bun, bahwa Mak Saufa kemarin tuh sempat dengar bahwa anak-anak tuh sebenarnya tidak membutuhkan istilahnya kemewahan, suatu yang wah atau materi gitu loh bun. Sebenarnya pada dasarnya anak-anak tuh yang dibutuhkan adalah seorang ibu yang tenang ya bun ya. Jadi kalau kita panik otomatis anak-anak juga ikut panik. Kalau kita pemarah otomatis anak-anak juga jadi pemarah. Kalau kita orang yang nggak sabaran otomatis anak-anak juga pasti yang nggak sabaran. Jadi pada dasarnya anak-anak butuh ibu yang tenang.
Nah, suami sama aja, dia juga butuh istri yang tenang. Sebenarnya suami tuh nggak butuh yang istri yang istilahnya perfect, yang begini, yang begitu. Yang penting tuh tenang gitu kan. Soalnya kalau kita istilahnya emosi atau kitanya nggak sabar, pasti kan kita ngomel ya bun ya. Emak Saufa juga kayak gitu sih. Jadi kalau seumpama ada sesuatu yang bikin hati dongkol gitu pasti kita ngomel. Kalau nggak ngomel kita ya diem diem terus gitu kan. Dan suami tuh nggak suka kayak gitu. Ya kalau emak lihat sih emang bener gitu loh bun. Dan jadi suami juga pengen istri yang tenang, anak-anak juga butuh ibu yang tenang. Jadi pada dasarnya jantung rumah tangga yaitu ibu. Ibu itu harus tenang gitu loh bun. Ini tuh kata ulama ya bun ya. Jadi emak tuh mengutip dari kata seorang ulama. Dan kalau menurut medis atau kesehatan ya, seperti yang diungkapkan dokter Aisyah Dahlan ya, pasti bunda-bunda nggak asing dong dengan dokter Aisyah Dahlan ya. Jadi kata dokter Aisyah Dahlan tuh sama seorang suami itu juga butuh istri yang tenang gitu bun. Jadi pada dasarnya itu intinya itu ada pada diri kita. Itulah kenapa emak tuh selalu dan selalu ngajakin bunda-bunda semua ayo bahagia. Terus ayo kita istilahnya nggak usah nunggu apa-apa, udah kita tenang, kita bahagia gitu. Jangan nunggu istilahnya banyak duit baru tenang. Kita nunggu apa sesuatu yang baik baru kita tenang, baru kita bahagia. Jadi apapun yang terjadi itu kita tenang, insya Allah pasti bakal ada jalan keluarnya gitu loh bun, karena kita itu kan sebenarnya di dunia ini kan cuman ngikutin takdir yang kuasa aja ya, takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cuma disuruh sabar, disuruh tenang. Cuman kadang ya, kadang emak sendiri juga kayak gitu bun. Jadi kayak anak mau sekolah, ih takut begini, takut begitu, terus belum ini belum itu, nanti ada yang ketinggalan enggak, nanti anakku kelaparan apa enggak. Jadi sebenarnya intinya wanita itu diuji dengan ketenangan hatinya gitu bun. Bagaimana caranya kita supaya tenang itu aja. Jadi mulai sekarang bunda kalau ngadepin masalah apapun ya, apapun yang kita lakukan yang pertama kali adalah tenang ya. Sampai istilahnya ya waktu emak mau melahirkan kemarin juga itu tuh bener-bener yang diajarin itu bagaimana supaya kita tenang ketika istilahnya mau dedek bayinya mau ngajakin keluar, bagaimana kita supaya tenang, supaya nggak panik gitu. Kalau kita panik nanti bakal kehabisan tenaga. Pokoknya intinya wanita itu istilahnya ibu rumah tangga itu berjuang dengan ketenangannya. Jadi mulai sekarang bunda-bunda di sana, ayo kita sama-sama belajar untuk tenang. Ya, bagaimanapun cara kita ya, bisa kita dengan istighfar, bisa kita dengan tarik nafas, bisa kita dengan membuang segala pikiran yang buruk. Pokoknya istighfar, tenang, tenang, kita menenangkan diri gitu. Pokoknya tenang aja deh gitu. Dan tenangnya itu sambil kita istilahnya pelan-pelan, usaha pelan-pelan gitu. Bukan berarti kita tenang terus bodo amat tuh enggak juga ya. Maksudnya tenang, berpikir dengan lebih jernih kayak gitu. Dan emak sangat-sangat setuju sekali. Jadi emak juga tuh jadi kayak masukan gitu loh ke emak sendiri, bahwa oh intinya kita itu hanya disuruh tenang ya. Apalagi kalau kita istilahnya mau emosi, terus ngelihat anak-anak agak-agak susah dikasih tahu gitu, kita cuman suruh tenang aja. Kadang kalau semakin kita menunjukkan taring atau kita mulai ngereok, itu anak-anak tuh bukannya malah nurut sama kita loh bun. Iya bener, bukannya malah nurut, tapi malah semakin menjauh, malah jatuhnya tuh takut atau kadang malah disepelein gitu. Iya nggak sih bunda-bunda? Iya mak juga jadi mendengar petuah ulama itu tuh mak jadi kayak oh ya Allah, berarti sebenarnya wanita itu ibu rumah tangga itu cuman disuruh tenang ya. Ternyata sesimpel itu gitu. Cuman kita belajarnya itu harus benar-benar ya menahan emosi, menahan istilahnya itu amarah gitu. Tapi ya harus kita perjuangkan ya. Semoga apa yang kita perjuangkan ya istilahnya capek kita, lelah kita, semoga itu benar-benar menjadi lillah gitu. Dan kita belajar bareng ya bunda-bunda ya.
Dan di video ini alhamdulillah wa syukurillah emak tadi tuh udah bikin orek, tempe, dan juga kacang panjang. Terus emak juga udah bikin bakwan, ini ya, bakwan jagung dan juga, diisi dengan daun bawang. Kayaknya tuh enak banget ini dan pastinya ini tuh jadi menu akhir bulan yang sangat-sangat nikmat ya Bun ya. Termasuk kalau kita keuangannya tuh pas-pasan gini ya Bun ya, pas tanggal tua, gajian masih agak lama, uang udah pas-pasan, kita tenang dulu, kita berpikir jernih, masak apa yang murah tapi, orang-orang rumah itu senang gitu loh Bun. Inilah, makanya kita ya itu tadi ya Bun ya, ayo kita bareng-bareng belajar untuk kedepannya itu lebih tenang lagi. Nah gimana nih bunda-bunda di sana, setuju nggak sama kata emak? Kalau nggak setuju boleh komen ya, maksudnya, boleh, apa nih yang benar gitu. Nah, demikianlah vlog emak kali ini. Semoga bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua. Semoga bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Dan seperti biasa ya, ambil positifnya aja, untuk jeleknya itu dibuang jauh-jauh aja, buruknya emak Saufa. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.